Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit Jakarta sore itu berwarna jingga, memantulkan sinarnya pada jendela-jendela gedung pencakar langit yang menjulang angkuh. Bagi Anindita, atau yang akrab disapa Nindi, warna senja itu adalah cerminan hatinya yang sedang berbunga-bunga. Di dalam sebuah butik gaun pengantin yang mewah di bilangan Jakarta Selatan, ia menatap pantulan dirinya di cermin besar berbingkai emas. Gaun kebaya modern berwarna putih gading membalut tubuhnya dengan sempurna, berkilauan oleh ribuan payet yang dijahit tangan dengan teliti. Di sampingnya, berdiri wanita parubaya yang paling ia cintai di seluruh dunia, Ibu Sari. Wajah teduh ibunya itu basah oleh air mata haru. Kerutan di sudut matanya yang tercipta dari puluhan tahun bekerja keras di bawah temaram lampu mesin jahit, kini terlihat semakin dalam saat beliau tersenyum. "Kamu cantik sekali, Enduk," bisik Ibu Sari, suaranya bergetar. Tangannya yang sedikit kasar karena terbiasa memegang jarum dan kain, kini mengelus lembut bahu putrinya. Ibu tidak pernah menyangka, anak perempuan ibu satu-satunya akan secantik ini di hari bahagianya. Nindi memutar tubuhnya dan langsung memeluk sang ibu. Ia hirup dalam-dalam aroma khas ibunya, perpaduan wangi benang dan kehangatan kasih sayang yang tak pernah lekang oleh waktu. "Ini semua berkat ibu. Nindi bisa sampai di titik ini juga karena doa dan kerja keras ibu," balas Nindi. Ia sengaja memilih butik ini, butik paling terkenal di ibu kota, sebagai hadiah kecil untuk ibunya. Ia ingin ibunya melihat bahwa semua pengorbanan beliau membesarkannya seorang diri telah membuahkan hasil yang manis. Selama ini, Nindi memang tidak pernah terbuka mengenai jabatannya sebagai seorang manajer proyek senior di sebuah perusahaan logistik multinasional. Kepada Bima dan keluarganya, ia hanya memperkenalkan diri sebagai staf administrasi biasa. Itu adalah ujian kecilnya. Ia ingin dicintai karena pribadinya, bukan karena posisi atau gajinya. Dan Bima, tunangannya, sepertinya lulus ujian itu. Bima adalah pria yang baik. Setidaknya, itulah yang selalu Nindi yakini. Ia sopan, tutur katanya lembut, dan selalu memperlakukannya dengan manis. Mereka bertemu 2 tahun lalu dalam sebuah proyek kerjasama antar perusahaan. Cinta bersemi karena intensitas pertemuan dan kecocokan mereka dalam banyak hal. Namun, ada satu hal yang selalu menjadi ganjalan kecil di hati Nindi. Bima seolah tak berdaya di hadapan ibunya, Ibu Ratna. Semua keputusan besar dalam hidup Bima, mulai dari pilihan jurusan kuliah hingga pekerjaan, selalu harus melalui persetujuan ibunya. Nindi mencoba memaklumi itu, menganggapnya sebagai bentuk bakti seorang anak. Keluarga Bima adalah keluarga terpandang. Ayahnya, Pak Gunawan, memiliki perusahaan kontraktor yang sudah berdiri puluhan tahun. Rumah mereka besar dan megah, dihiasi perabotan impor dan mobil-mobil mewah yang berjejer di garasi. Perbedaan status sosial ini seringkali menjadi bahan sindiran halus Ibu Ratna. Setiap kali Nindi berkunjung, wanita parlente itu seolah tidak pernah kehabisan cara untuk mengingatkannya akan asal-usulnya. "Oh, Nindi datang? Naik apa kemari? Kalau tahu begini kan bisa Bima jemput, kasihan kan panas-panasan naik ojek online," ujarnya suatu kali, padahal ia tahu Nindi memiliki mobil sendiri yang sengaja diparkir agak jauh dari rumahnya. Atau saat makan malam, Bu Sari masih menjahit. "Nindi? Aduh, salut sekali Tante. Di usia segitu masih mau bekerja keras. Memang ya, kalau sudah terbiasa hidup prihatin itu semangat kerjanya beda." Setiap kalimatnya dibungkus dengan senyum manis, namun terasa seperti sayatan sembilu di hati Nindi. Ibu Sari, dengan kelapangan hatinya, hanya menanggapi semua itu dengan senyuman tulus, menganggapnya hanya sebagai basa-basi orang kaya. Tapi Nindi tahu, ada nada merendahkan dalam setiap kata yang keluar dari bibir calon mertuanya itu. "Bima?" Ia hanya akan tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana dengan berkata, "Mama ini bisa saja," tanpa pernah sedikit pun membela Nindi atau ibunya. Nindi selalu menepis perasaan tidak nyamannya. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa setelah menikah nanti, Bima akan berubah. Mereka akan membangun rumah tangga sendiri, jauh dari bayang-bayang Ibu Ratna. Cinta Bima padanya terasa begitu tulus, dan Nindi berpegang erat pada keyakinan itu. Persiapan pernikahan mereka pun sudah berjalan hampir rampung. Gedung mewah telah dipesan, catering terbaik telah dipilih, dan ribuan undangan siap disebar. Tinggal satu langkah lagi, pertemuan keluarga untuk finalisasi seluruh rangkaian acara yang akan diadakan akhir pekan ini di kediaman keluarga Bima. Setelah selesai dengan urusan gaun pengantin, Nindi mengantar ibunya pulang ke rumah kontrakan sederhana mereka di sebuah gang kecil yang padat. Rumah itu adalah saksi bisu perjuangan mereka.
Di ruang tamu sempit itulah Ibu Sari membungkuk di depan mesin jahitnya hingga larut malam, demi menyekolahkan Nindi hingga sarjana. Melihat ibunya mulai menyiapkan makan malam untuk mereka berdua, hati Nindi terasa hangat sekaligus perih. Ia berjanji dalam hati, setelah menikah nanti, hal pertama yang akan ia lakukan adalah membelikan ibunya rumah yang layak. Sebuah rumah dengan taman kecil tempat ibunya bisa menanam bunga-bunga kesukaannya. Nanti di pertemuan hari Minggu, ibu pakai batik yang Nindi belikan kemarin ya, Bu. Biar serasi dengan baju Nindi, pinta Nindi sambil membantu ibunya menata piring di meja makan. Ibu Sari mengangguk sambil tersenyum. Iya, Enduk. Batik tulis itu bagus sekali. Tapi apa tidak terlalu sederhana untuk acara di rumah calon besanmu yang megah itu? Nanti ibu dikira tidak bisa menghargai mereka. Hati Nindi mencelos mendengar kekhawatiran ibunya. Justru karena itu batik tulis asli, harganya mahal, Bu. Itu menunjukkan selera yang tinggi. Ibu akan terlihat sangat anggun, hibur Nindi, meskipun ia tahu Ibu Ratna tidak akan pernah bisa menghargai hal-hal semacam itu. Bagi Ibu Ratna, kemewahan diukur dari merek yang menempel di baju dan perhiasan yang berkilauan di tubuh. Malam itu, sebelum tidur, Nindi menerima telepon dari Bima. Suara tunangannya terdengar ceria seperti biasanya, membicarakan tentang rencana bulan madu mereka ke Eropa. Nindi tersenyum, mencoba membuang jauh-jauh segala pikiran negatifnya. Ia ingin fokus pada kebahagiaannya, pada masa depannya bersama Bima. Namun, di akhir pembicaraan, Bima menyelipkan sebuah kalimat yang membuat jantung Nindi berdebar sedikit lebih kencang. Sayang, nanti hari Minggu tolong ingatkan ibumu ya, tidak perlu membawa apa-apa. Mama sudah siapkan semuanya. Datang saja, duduk manis. Mama orangnya agak perfeksionis, jadi biar semua seragam sesuai seleranya, kata Bima dengan nada ringan. Nindi terdiam sejenak. Kalimat itu terdengar seperti perhatian, tapi Nindi bisa menangkap makna tersembunyi di baliknya. Itu adalah cara halus Ibu Ratna untuk mengatakan, jangan bawa apapun dari duniamu yang sederhana itu ke dalam duniaku yang sempurna. Nindi hanya menjawab singkat, iya, Mas. Nanti aku sampaikan. Setelah telepon ditutup, Nindi berbaring menatap langit-langit kamarnya yang kusam. Sebuah retakan kecil di sudut plafon seolah menjadi simbol dari keraguan yang mulai merayap, meretakan surga kecil yang selama ini ia bangun dalam angan-angannya. Ia berharap, semoga retakan itu tidak akan membesar dan meruntuhkan segalanya. Hari Minggu tiba. Udara terasa lebih berat dari biasanya, seolah awan kelabu enggan beranjak dari langit Jakarta. Nindi mengendarai mobilnya dengan perasaan campur aduk. Di sampingnya, Ibu Sari duduk dengan anggun dalam balutan batik tulis berwarna sogan, rambutnya yang mulai memutih disanggul rapi. Beliau tampak sedikit gugup, tangannya tak henti meremas-remas tas tangan kecil di pangkuannya. Nindi mencoba menenangkannya dengan berbagai cerita lucu, namun ia sendiri merasakan ketegangan yang sama. Perkataan Bima di telepon beberapa hari lalu terus terngiang di kepalanya. Mobil Nindi berhenti beberapa puluh meter sebelum gerbang rumah Bima yang menjulang tinggi. Ia sudah terbiasa melakukan ini, memarkir mobilnya di tempat yang tidak terlalu mencolok agar tidak menimbulkan pertanyaan dari Ibu Ratna. Mereka berjalan kaki memasuki pelataran rumah yang luas dan asri. Di depan pintu utama yang terbuat dari kayu jati berukir, Bima menyambut mereka dengan senyum lebar. Ia tampak gagah dengan kemeja batiknya. Ayo, masuk, sayang, Bu. Mama dan Papa sudah menunggu di dalam, ajak Bima sambil meraih tangan Nindi dan mencium tangan Ibu Sari dengan takzim. Sikapnya yang sopan selalu berhasil meluluhkan hati Nindi, membuatnya kembali berpikir positif. Namun, aura positif itu menguap seketika begitu mereka melangkah masuk ke ruang keluarga. Di sana, di atas sofa beludru berwarna merah marun, Ibu Ratna duduk bagai seorang ratu. Di sampingnya, Pak Gunawan, ayah Bima, hanya mengangguk singkat sambil terus membaca koran bisnisnya. Ibu Ratna mengenakan kaftan sutra yang gemerlapan, rambutnya ditata sempurna, dan jemarinya dipenuhi cincin berlian. Tatapannya menyapu penampilan Ibu Sari dari atas ke bawah dengan ekspresi yang sulit diartikan, sebelum akhirnya berhenti pada sebuah kotak kecil yang dibawa oleh Ibu Sari. Selamat siang, Bu Ratna, Pak Gunawan, sapa Ibu Sari dengan ramah, mencoba mengabaikan tatapan menusuk itu. Ini, saya bawakan sedikit oleh-oleh. Wajik buatan saya sendiri. Kesukaan Bima. Ibu Ratna tidak langsung menjawab. Ia memberi isyarat pada asisten rumah tangganya untuk mengambil kotak itu. Terima kasih, Bu Sari. Repot-repot sekali. Lain kali tidak usah. Di rumah ini semua sudah tersedia, ujarnya dengan nada datar. Kotak berisi wajik itu diletakkan di meja sudut. Jauh dari meja utama tempat mereka akan berdiskusi, seolah benda itu tidak pantas berada di sana. Hati Nindi mulai panas.
Ia melihat ibunya hanya tersenyum tipis. Senyum yang dipaksakan untuk menutupi rasa canggungnya. Diskusi pun dimulai. Awalnya semua berjalan lancar. Mereka membahas susunan acara, daftar tamu undangan, dan hal-hal teknis lainnya. Pak Gunawan sesekali menimpali dengan pertanyaan singkat seputar anggaran, sementara Bima lebih banyak mengangguk dan setuju dengan apapun yang dikatakan ibunya. Masalah mulai muncul ketika mereka membahas prosesi adat. Sebagai orang Jawa Tulen, Ibu Sari mengusulkan agar ada prosesi siraman dan sungkeman yang sederhana namun sakral di rumah masing-masing sebelum akad nikah. Baginya, restu orang tua yang dilepaskan melalui prosesi itu adalah bekal terpenting dalam pernikahan. Saya rasa, prosesi siraman itu penting sekali. Sebagai simbol penyucian diri sebelum memasuki gerbang pernikahan. Dan sungkeman itu adalah cara kita untuk memohon doa restu terakhir sebagai anak yang akan memulai hidup baru, jelas Ibu Sari dengan suara lembut. Ibu Ratna tertawa kecil, suara tawanya terdengar kering dan dibuat-buat. Aduh, Bu Sari, ini sudah tahun 2025, bukan zaman dulu lagi. Acara seperti itu merepotkan, kuno, dan hanya buang-buang waktu. Tamu-tamu saya itu orang penting semua. Mereka tidak punya waktu untuk nonton drama siram-siraman air kembang. Lebih baik fokus saja pada resepsi yang megah. Pernikahan itu kan ajang untuk menunjukkan status, bukan untuk ritual-ritual aneh. Darah Nindi mendidih. Kuno? Ritual aneh? Calon mertuanya baru saja menghina tradisi luhur yang dijunjung tinggi oleh keluarganya. Nindi hendak membuka suara, namun Ibu Sari memberinya isyarat dengan tatapan mata agar tetap tenang. Tapi, Bu Ratna, itu bukan hanya soal tontonan. Itu soal makna dan doa. Ibu Sari mencoba berargumen dengan sabar. Makna dan doa bisa dalam hati saja, potong Ibu Ratna tajam. Yang penting itu apa kata orang. Apa kata rekan-rekan bisnis suami saya, kalau melihat acara pernikahan anak satu-satunya dibuat seperti acara di kampung? Tidak ada levelnya sama sekali. Ma, tolong bicaranya jangan begitu. Bima akhirnya bersuara, namun nadanya lebih seperti rengekan anak kecil daripada pembelaan seorang pria dewasa. Loh, Mama kan bicara fakta. Kita harus realistis, sahut Ibu Ratna, kini tatapannya beralih sepenuhnya pada Ibu Sari. Aura permusuhan terasa begitu kental. Begini saja, Bu Sari, urusan pernikahan ini serahkan saja pada kami. Keluarga kami yang akan menanggung semua biayanya, jadi biar kami yang atur semuanya. Anda dan Nindi tinggal terima beres. Datang, dandan yang cantik. Anggap saja ini hadiah dari kami karena sudah mau menerima anak Anda di keluarga ini. Kalimat terakhir itu bagai tamparan tak kasat mata bagi Nindi dan ibunya. Sudah mau menerima anak Anda. Seolah Nindi adalah barang cacat yang beruntung dipungut oleh keluarga mereka. Ibu Sari terdiam. Wajahnya yang teduh kini tampak pias. Beliau menunduk, menatap kedua tangannya yang saling bertaut di pangkuan. Melihat ibunya diperlakukan seperti itu, pertahanan Nindi runtuh. Amarah yang selama ini ia tekan dalam-dalam akhirnya menemukan celah untuk meledak. Namun, sebelum Nindi sempat berkata-kata, Ibu Ratna justru menambahkan satu kalimat lagi, kalimat yang menjadi puncak dari segalanya, kalimat yang menikam tepat di jantung Nindi dan ibunya. Dengan senyum sinis yang terukir di bibirnya, Ibu Ratna menatap Ibu Sari dengan pandangan menghina. Sudahlah, tidak usah banyak bicara soal adat. Orang miskin sepertimu tahu apa? Harusnya kamu bersyukur anakmu yang dekil dan jelek itu mau dipungut oleh Bima. Kalau bukan karena cinta buta anakku, mana ada keluarga terpandang yang mau berbesan dengan penjahit rendahan. Hening. Suara pendingin ruangan yang berdesis pelan tiba-tiba terdengar, seperti raungan badai di telinga Nindi. Ia menoleh ke arah ibunya. Satu tetes air mata jatuh dari pelupuk mata Ibu Sari, membasahi pipinya yang mulai berkeriput. Satu tetes air mata itu sudah cukup. Bagi Nindi, satu tetes air mata ibunya lebih berharga dari seluruh harta kekayaan keluarga Bima. Dunia Nindi seakan berhenti berputar. Wajah Bima yang pucat, wajah ayahnya yang pura-pura tidak mendengar, dan wajah Ibu Ratna yang penuh kemenangan, semua kabur dalam pandangannya. Yang ia lihat hanyalah wajah ibunya yang terluka. Di detik itu, semua cinta yang pernah ia rasakan untuk Bima menguap tak bersisa. Semua mimpi tentang masa depan yang indah hancur berkeping-keping. Yang tersisa hanyalah amarah yang dingin dan membeku, amarah yang menuntut pembalasan. Perlahan, dengan gerakan yang terasa sangat lambat, Anindita bangkit dari duduknya. Wajahnya tenang, namun matanya menyeratkan badai yang siap mengamuk. Keheningan yang mengikuti hinaan Ibu Ratna terasa lebih memekakan daripada suara apapun. Ruangan yang luas dan penuh dengan perabotan mahal itu seolah menyusut, menekan dada Nindi hingga sesak. Setiap pasang mata tertuju pada Ibu Sari yang menunduk,
bahunya bergetar menahan isak yang tak bersuara. Satu tetes air mata itu, yang mengalir di pipi ibunya, adalah percikan api yang menyulut ledakan dahsyat di dalam diri Nindi. Segala rasa sakit, kesabaran yang ia kumpulkan selama berbulan-bulan, dan cinta yang membutakan matanya, semua musnah dalam sekejap. Berganti dengan amarah yang dingin, jernih, dan terfokus. Perlahan, Anindita bangkit dari kursinya. Gerakannya tenang dan terkendali, tidak ada isak tangis atau teriakan histeris. Ketenangan inilah yang justru membuat suasana menjadi semakin mencekam. Ibu Ratna menatapnya dengan alis terangkat, seolah menantang. Bima tampak gelisah, mulutnya terbuka hendak mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar. Pak Gunawan akhirnya menurunkan korannya, menatap Nindi dengan ekspresi terkejut. Nindi tidak memandang mereka. Tatapannya lurus ke depan, kosong, namun siapapun bisa merasakan badai yang bergejolak di baliknya. Ia berjalan menuju tas tangannya yang tergeletak di sofa tunggal. Tas kulit berwarna coklat tua itu adalah tas kerja kesayangannya. Sederhana namun fungsional, sebuah anomali di tengah lautan kemewahan palsu di ruangan itu. Tangannya masuk ke dalam tas, melewati buku agenda dan ponselnya, lalu keluar dengan sebuah amplop coklat tebal yang menggembung. Itu adalah uang bonus akhir tahun dari proyek besar yang berhasil ia pimpin, yang baru saja ia ambil dari bank pagi tadi. Uang yang rencananya akan ia gunakan sebagai uang muka untuk membeli rumah impian bagi ibunya. Dengan amplop di tangan, Nindi berbalik. Ia tidak kembali ke tempat duduknya. Ia berjalan lurus ke arah Ibu Ratna, setiap langkahnya mantap dan tanpa keraguan. Ia berhenti tepat di depan wanita angkuh itu, menatap lurus ke matanya yang kini mulai memancarkan ketidakpastian. Jarak mereka hanya 1 lengan. Nindi bisa mencium aroma parfum mahal yang menusuk hidung, parfum yang sama yang selalu membuatnya mual. Anda bilang ibu saya miskin? Suara Nindi terdengar rendah, nyaris seperti bisikan, namun tajam seperti bilah pisau. Anda pikir semua hal di dunia ini bisa diukur dengan uang? Ibu Ratna mendengus, mencoba mempertahankan harga dirinya. Memang kenyataannya begitu, kan? Nindi tersenyum. Sebuah senyuman tipis yang tidak mencapai matanya. Senyuman yang membuat bulu kuduk meremang. Baik. Jika memang uang adalah Tuhan Anda, jika harga diri Anda bisa dibeli, maka biarkan saya yang membelinya. Dengan satu gerakan cepat dan kuat, Nindi mengayunkan tangannya. Bukan untuk menampar dengan telapak tangan, melainkan dengan amplop tebal berisi uang itu. Plah! Suara benturan keras itu menggema di seluruh ruangan. Amplop itu menghantam pipi Ibu Ratna dengan telak. Ikatan karet yang menahan gepokan uang di dalamnya putus. Ratusan lembar uang kertas berwarna merah berhamburan, melayang sesaat di udara sebelum jatuh seperti hujan di atas pangkuan Ibu Ratna, di atas karpet Persia yang mahal, dan di sekitar kaki Nindi. Ibu Ratna terkesiap, tangannya refleks memegangi pipinya yang memerah. Matanya membelalak tak percaya, menatap Nindi seolah baru melihat hantu. Bima melonjak dari kursinya. Nindi, apa yang kamu lakukan? Nindi tidak menggubrisnya. Tatapannya masih terkunci pada Ibu Ratna yang gemetar karena syok dan amarah. Uang ini cukup untuk membeli harga diri Anda, kan? Desis Nindi. Ambil. Anggap saja ini sumbangan dari saya, si anak penjahit rendahan, untuk Anda yang katanya terpandang. Ia kemudian memutar tubuhnya sedikit, menghadap Bima dan ayahnya. Wajahnya yang tadi dingin kini memancarkan kekecewaan yang mendalam. Dan dengarkan baik-baik. Suaranya kini naik 1 oktav, tegas dan penuh kuasa. Mulai detik ini, semua hubungan antara saya dan keluarga Anda, saya putuskan. Pernikahan ini, saya batalkan. Pernyataan itu bagai petir di siang bolong. Bima melangkah maju, wajahnya pucat pasi. Sayang, jangan begini. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Mama cuma hilaf. Mohonnya, mencoba meraih tangan Nindi. Nindi menarik tangannya dengan kasar. Ia menatap Bima dengan pandangan jijik. Bicara baik-baik, di mana kamu saat ibuku dihina? Kamu hanya diam, Bima. Kamu bukan laki-laki, kamu hanya boneka yang tidak punya tulang punggung. Aku bersyukur Tuhan menunjukkan wujud aslimu sebelum semuanya terlambat. Setelah melontarkan kalimat pedas itu, Nindi kembali menatap Ibu Ratna yang masih membeku di tempatnya. Ia menunjuk wanita itu dengan jarinya. Dan Anda, katanya dengan nada penuh penekanan, saya bersumpah, atas nama air mata ibu saya yang jatuh hari ini di rumah Anda, hidup kalian akan saya buat lebih menderita dari sampah sekalipun. Saya akan pastikan Anda merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang paling hina, yang tidak memiliki apapun untuk dibanggakan. Ingat sumpah saya baik-baik. Sumpah itu terucap bukan sebagai ancaman kosong,
melainkan sebagai sebuah deklarasi perang. Setelah mengatakan itu, Nindi tidak menunggu jawaban. Ia berbalik, berjalan dengan punggung tegak menuju ibunya yang masih duduk terpaku. Ia berlutut sejenak, mengusap air mata di pipi Ibu Sari dengan lembut. "Ayo, kita pulang, Bu. Tempat kita bukan di sini," bisiknya penuh kasih. Nindi membantu ibunya berdiri. Dengan satu tangan menuntun ibunya dan tangan yang lain menggenggam tasnya, ia berjalan menuju pintu keluar. Ia tidak menoleh ke belakang sama sekali. Ia tidak peduli pada Bima yang memanggil-manggil namanya dengan putus asa. Ia tidak peduli pada uang yang masih berserakan di lantai. Ia melangkah melewati semua itu, meninggalkan kekacauan dan kebisuan di belakangnya. Suara pintu utama yang tertutup rapat terdengar begitu final, seperti tirai panggung yang diturunkan, mengakhiri sebuah drama yang menyakitkan dan memulai babak baru yang penuh ketidakpastian. Di luar, hujan mulai turun rintik-rintik, seolah langit pun ikut menangis untuk mereka. Perjalanan pulang terasa begitu panjang dan sunyi. Hanya suara deras hujan yang menghantam kaca mobil dan deru halus mesin yang mengisi kekosongan. Nindi menggenggam kemudi dengan erat, buku-buku jarinya memutih. Ia melirik ibunya di kursi penumpang. Ibu Sari hanya diam menatap keluar jendela. Namun bahunya yang masih sedikit bergetar menunjukkan bahwa badai di dalam hatinya belum reda. Nindi membiarkannya, memberinya waktu untuk memproses semua yang baru saja terjadi. Ia tahu ibunya adalah wanita yang kuat, tetapi hinaan tadi terlalu kejam untuk diterima begitu saja. Begitu mobil memasuki gang sempit menuju rumah kontrakan mereka, Ibu Sari akhirnya angkat bicara. Suaranya serak dan lirih. "Enduk, kenapa kamu lakukan itu? Kamu membatalkan pernikahanmu. Bagaimana nasibmu nanti? Apa kata tetangga?" Itulah ibunya. Bahkan setelah dilukai begitu dalam, yang pertama kali ia pikirkan adalah nasib putrinya, bukan dirinya sendiri. Hati Nindi terenyuh. Ia memarkir mobil di depan rumah, mematikan mesin, lalu menoleh dan menggenggam kedua tangan ibunya yang terasa dingin. "Bu, dengarkan Nindi," katanya dengan suara yang lembut namun tegas. "Nasib Nindi akan jauh lebih baik tanpa mereka. Pernikahan itu bukan surga, Bu, kalau di dalamnya ada neraka seperti Ibu Ratna. Dan soal kata tetangga, sejak kapan kita hidup dari omongan orang lain? Yang paling penting sekarang adalah kebahagiaan dan kehormatan Ibu. Tidak ada satu hal pun di dunia ini yang lebih berharga dari itu." Nindi memeluk ibunya dengan erat. Di dalam mobil sempit yang menjadi saksi bisu perjalanan hidup mereka, Ibu Sari akhirnya menangis sejadi-jadinya. Ia menumpahkan semua rasa sakit, malu, dan kekecewaannya di bahu putri semata wayangnya. Nindi hanya mengelus punggungnya, membiarkan ibunya melepaskan semua beban hingga tangisnya mereda. Malam itu, di dalam rumah kontrakan yang terasa semakin sempit dan pengap, Nindi membuatkan teh hangat untuk ibunya. Ia duduk di sampingnya di atas tikar pandan yang sudah usang. Ia memutuskan, inilah saatnya. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi kesederhanaan yang dipaksakan. "Bu, ada sesuatu yang harus Nindi ceritakan." Nindi memulai. Ia kemudian menceritakan semuanya. Tentang pekerjaannya yang sebenarnya sebagai manajer proyek senior, tentang gajinya yang lebih dari cukup, tentang bonus-bonus besar yang sering ia terima, dan tentang semua tabungannya yang ia kumpulkan diam-diam. Ia menjelaskan alasannya merahasiakan semua itu, karena ia ingin mencari pasangan yang tulus, bukan yang silau oleh materi. Ibu Sari mendengarkan dengan tatapan tak percaya. Beliau tahu putrinya pintar dan pekerja keras, tapi ia tidak pernah menyangka Nindi sudah mencapai level kesuksesan setinggi itu. "Kenapa kamu tidak pernah bilang, Enduk?" Nindi hanya ingin memastikan semuanya, "Bu." Dan ternyata Nindi salah menilai orang. Tapi tidak apa-apa, Nindi tersenyum getir. Sekarang Nindi tahu, satu-satunya orang yang pantas menerima semua hasil kerja keras Nindi hanyalah ibu. Mulai besok, hidup kita akan berubah. Nindi janji, tidak akan ada lagi yang bisa merendahkan ibu. Keesokan paginya, Nindi membuktikan ucapannya. Ia tidak masuk kerja, ia mengambil cuti. Hal pertama yang ia lakukan adalah mengajak ibunya pergi. Bukan untuk belanja atau bersenang-senang, melainkan untuk melihat sebuah unit apartemen di pusat kota yang sudah lama ia incar. Apartemen itu berada di lantai 25, dengan pemandangan kota Jakarta yang terhampar luas dari balkonnya. Interiornya modern dan mewah, sangat kontras dengan rumah kontrakan mereka. Ini untuk siapa, Enduk?" tanya Ibu Sari dengan takjub, menyentuh meja marmer di dapur bersih. "Untuk kita, Bu. Ini akan menjadi rumah baru kita. Benteng kita," jawab Nindi. Tanpa menunggu persetujuan ibunya, Nindi langsung menyelesaikan proses administrasi pembelian unit apartemen itu hari itu juga. Namun, Nindi tidak berhenti di situ.
Sore harinya, ia membawa ibunya ke sebuah ruko kosong di lokasi yang strategis. Dan ini, kata Nindi sambil membuka gulungan kertas berisi desain interior, akan menjadi butik baru ibu. Bukan lagi sekadar tempat menjahit di ruang tamu. Tapi sebuah butik modern dengan merek atas nama ibu sendiri. Ibu akan punya beberapa karyawan, dan ibu hanya perlu fokus merancang. Biar Nindi yang urus bisnisnya. Ibu Sari menatap desain butik yang elegan itu dengan mata berkaca-kaca. Ada gambar namanya terpasang dengan indah di fasad bangunan, Sari Kebaya. Untuk pertama kalinya sejak kejadian kemarin, Nindi melihat binar kebahagiaan yang tulus di mata ibunya. Binar itu adalah bahan bakar yang ia butuhkan. Balas dendamnya bukan hanya soal menghancurkan keluarga Bima, tetapi juga tentang membangun kembali kerajaan kecil untuk ratunya, ibunya. Seminggu kemudian, setelah selesai memindahkan barang-barang mereka ke apartemen baru, kehidupan Nindi memasuki fase berikutnya. Emosi dan kesedihan telah ia kunci rapat-rapat di sudut hatinya. Kini yang mengambil alih adalah sisi lain dari dirinya. Seorang perencana yang dingin, seorang ahli strategi yang kejam. Malam itu, di ruang kerjanya yang baru dengan pemandangan kerlip lampu kota, Nindi duduk di depan laptopnya. Secangkir kopi hitam pekat menemaninya. Ia membuka peramban internet. Jari-jarinya yang lentik menari di atas papan ketik. Ia tidak lagi mencari inspirasi gaun pengantin atau paket bulan madu. Yang ia ketik di kolom pencarian adalah nama perusahaan keluarga Bima, PT Gunawan Perkasa Konstruksi. Hasil pencarian pertama menunjukkan sebuah situs web yang tampak kuno dan sudah bertahun-tahun tidak diperbarui. Profil perusahaannya penuh dengan jargon-jargon lama tentang pengalaman dan kepercayaan. Nindi tersenyum sinis. Ini adalah mangsa yang mudah. Sebuah bisnis konvensional yang terlalu nyaman dengan cara-cara lama dan sama sekali tidak siap menghadapi gempuran era digital. Ia mulai memetakan semuanya. Daftar klien utama mereka, proyek-proyek yang sedang berjalan, rekam jejak mereka, hingga kelemahan-kelemahan yang paling mendasar. Otaknya yang biasa merancang alur proyek logistik yang rumit, kini bekerja untuk merancang sebuah alur kehancuran yang sistematis dan efisien. Matanya menatap tajam ke layar, memancarkan cahaya dingin yang sama seperti saat ia bersumpah di rumah keluarga Bima. Perang telah dimulai, dan Anindita tidak akan berhenti sampai musuhnya hancur menjadi debu. 1 bulan telah berlalu sejak hari yang meruntuhkan segalanya. Namun dari puing-puing itu, Anindita membangun sebuah istana. Apartemen barunya kini terasa seperti rumah. Setiap sudutnya diisi dengan tawa Ibu Sari yang telah kembali. Renovasi butik di ruko baru berjalan pesat, dan Nindi bisa melihat semangat hidup ibunya menyala kembali setiap kali beliau membahas desain kebaya terbaru atau memilih warna benang sutra. Kehidupan mereka yang baru ini terasa damai dan penuh harapan. Namun, kedamaian itu hanyalah selubung bagi badai yang sedang Nindi persiapkan. Setiap malam, setelah memastikan ibunya tertidur pulih, Nindi akan masuk ke ruang kerjanya dan berubah menjadi sosok yang berbeda. Ia bukan lagi Anindita sang putri berbakti, melainkan Nindi sang arsitek kehancuran. Selama 4 minggu, ia mendedikasikan setiap waktu luangnya untuk membedah PT Gunawan Perkasa Konstruksi. Ia mempelajari setiap detailnya bagai seorang jenderal, mempelajari peta medan perang. Perusahaan itu, seperti yang ia duga, adalah sebuah fosil dari masa lalu. Mereka beroperasi berdasarkan reputasi lama dan jaringan pertemanan Pak Gunawan. Pemasaran mereka nol besar, situs web mereka adalah peninggalan dari awal tahun 2000-an, dan mereka sama sekali tidak memiliki kehadiran di media sosial. Klien mereka adalah orang-orang dari generasi yang sama, yang melakukan bisnis di lapangan golf atau saat makan malam mewah. Kelemahan terbesar mereka adalah arogansi, mereka merasa tak tersentuh. Nindi tahu, untuk menghancurkan sebuah benteng tua, ia tidak perlu menyerang dengan meriam. Ia hanya perlu menggali fondasinya secara perlahan hingga benteng itu runtuh dengan sendirinya. Dan fondasi bisnis di era sekarang adalah relevansi digital. Maka, Nindi pun mulai mempersiapkan senjatanya. Dengan sebagian besar bonusnya yang gagal ia gunakan untuk menampar Ibu Ratna, ia mendirikan sebuah perusahaan baru. Sebuah perusahaan konsultan properti dan pemasaran digital. Ia merekrut sebuah tim kecil yang terdiri dari anak-anak muda brilian yang haus akan tantangan, seorang arsitek visioner, seorang ahli pemasaran digital yang agresif, dan seorang manajer keuangan yang cermat. Ia menamai perusahaan itu, Citra Adhikara Digital. Citra, karena ia akan menjual citra modernitas. Adhikara, karena ia akan merebut kekuasaan di pasar. Kantor mereka tidak besar, hanya sebuah ruang kerja bersama yang modern dan efisien. Di sanalah strategi perang itu dirumuskan. Target kita jelas, kata Nindi dalam rapat perdana mereka, suaranya tenang namun berwibawa.
Kita akan menyerang pasar perumahan kelas menengah dan proyek fasilitas publik skala kecil. Ini adalah ladang utama PT Gunawan Perkasa. Senjata kita ada 3. Desain superior, harga transparan, dan pemasaran digital yang tak terhindarkan. Serangan pertama dilancarkan secara senyap namun masif. Tim pemasaran digital Nindi bekerja tanpa lelah. Mereka membangun sebuah situs web yang sangat profesional, lengkap dengan portofolio desain 3D yang memukau dan kalkulator anggaran interaktif. Mereka membanjiri media sosial dengan konten-konten menarik tentang tren arsitektur terbaru, tips membangun rumah efisien, dan perbandingan material bangunan. Iklan-iklan tertarget mulai muncul di lini masa para pengembang properti, pejabat dinas tata kota, dan bahkan para manajer bank yang menangani kredit konstruksi. Nama, Citra Adhikara Digital, yang sebelumnya tidak pernah terdengar, kini mulai menjadi perbincangan. Mereka menjual mimpi, sebuah mimpi tentang efisiensi, modernitas, dan transparansi, sesuatu yang tidak pernah ditawarkan oleh kontraktor-kontraktor tua seperti PT Gunawan. Kesempatan emas datang 2 minggu kemudian. Sebuah pengembang properti ternama, PT Graha Sejahtera, membuka tender untuk proyek pembangunan kompleks hunian baru sebanyak 200 unit di pinggiran Jakarta. Nindi tahu dari risetnya bahwa PT Graha Sejahtera adalah klien loyal PT Gunawan selama hampir 15 tahun. Pak Gunawan dan pemilik PT Graha Sejahtera adalah teman main golf. Bagi PT Gunawan, proyek ini seharusnya sudah di tangan mereka. Mereka bahkan mungkin sudah menyiapkan proposal dengan angka-angka yang digelembungkan seperti biasanya. Nindi dan timnya bekerja siang malam selama seminggu. Mereka tidak hanya menyiapkan proposal biasa. Arsitek mereka merancang sebuah konsep hunian minimalis tropis yang sangat diminati pasar saat ini, lengkap dengan fasilitas umum yang terintegrasi. Manajer keuangan mereka menyusun rencana anggaran biaya, RAB, yang sangat detail dan transparan, menunjukkan dengan jelas di mana efisiensi bisa dilakukan tanpa mengurangi kualitas. Dan Nindi sendiri yang memimpin penyusunan proposal presentasi, menggunakan semua keahliannya dalam manajemen proyek untuk menunjukkan alur kerja yang jelas, target waktu yang realistis, dan mitigasi risiko yang komprehensif. Puncaknya, mereka menyertakan sebuah video simulasi M-Walkthrough M3D yang membuat calon pembeli seolah bisa merasakan langsung tinggal di dalam rumah itu. Hari presentasi tiba. Nindi tahu tim dari PT Gunawan juga presentasi di hari yang sama. Ia bisa membayangkan betapa percaya dirinya mereka, datang dengan setumpuk kertas tebal dan senyum santai seorang teman lama. Sementara itu, tim Citra Adhikara datang dengan 1 laptop dan sebuah proyektor. Mereka tidak menjual pertemanan, mereka menjual masa depan. 2 hari kemudian, ponsel Nindi berdering. Nomor itu dari Direktur Utama PT Graha Sejahtera. Jantung Nindi berdebar kencang, bukan karena gugup, tetapi karena antisipasi. "Selamat siang, Ibu Anindita," sapa suara berat di seberang telepon. "Saya sudah mempelajari proposal Anda. Terus terang, saya sangat terkesan. Ini segar, modern, dan sangat efisien. Setelah berdiskusi panjang dengan Dewan Direksi, kami memutuskan untuk memberikan proyek pembangunan Graha Asri Residence kepada Citra Adhikara Digital." Nindi memejamkan matanya sejenak, menarik napas dalam-dalam. "Terima kasih banyak atas kepercayaannya, Pak. Kami tidak akan mengecewakan Anda." Setelah telepon ditutup, Nindi tidak bersorak. Ia tidak melompat kegirangan. Ia hanya berdiri di depan jendela kantornya, menatap hiruk-pikuk jalanan di bawah. Senyum tipis yang dingin terukir di bibirnya. Ini bukan kemenangan bisnis. Ini adalah tembakan pertama yang tepat mengenai sasaran. Ia baru saja merebut mahkota dari kepala klien paling loyal musuhnya. Ia bisa membayangkan telepon lain yang sedang berdering saat ini, telepon dari Direktur PT Graha Sejahtera kepada sahabatnya, Pak Gunawan, untuk menyampaikan kabar buruk dengan nada penuh penyesalan. Domino pertama telah ia dorong. Sekarang, ia tinggal menunggu efek berantainya. Suara bantingan pintu membuat perabotan kristal di lemari pajang rumah keluarga Gunawan bergetar. Pak Gunawan melemparkan tas kerjanya ke atas sofa dengan kasar, wajahnya merah pada menahan amarah yang meluap-luap. Ibu Ratna, yang sedang menikmati teh sorenya sambil membolak-balik majalah fashion, terlonjak kaget. "Ada apa, Pak? Kenapa marah-marah begitu?" tanyanya dengan nada kesal. "Proyek Graha Asri lepas," geram Pak Gunawan sambil melonggarkan dasinya. "Bayangkan, Ratna. Proyek yang sudah 15 tahun selalu kita pegang, lepas begitu saja. Herman, si pemilik Graha Sejahtera itu, meneleponku tadi. Dia bilang dengan entengnya, 'Maaf Gan, ada penawaran yang jauh lebih baik.' Lebih baik katanya." Ibu Ratna meletakkan cangkirnya dengan keras. "Lepas? Bagaimana bisa?"
Bukankah Herman itu teman main golf Papa? Pertemanan tidak ada artinya di hadapan proposal anak-anak kemarin sore. Pak Gunawan menghempaskan tubuhnya ke sofa. Mereka datang dengan segala macam presentasi 3D, video animasi, dan anggaran transparan sialan itu. Nama perusahaannya saja aneh, Citra Adhikara Digital. Entah jin dari mana itu muncul, langsung memotong harga kita sampai 15%. Gila. Ibu Ratna terdiam. Nama perusahaan itu terdengar asing. Ia mencoba meremehkan masalah tersebut. Sudahlah, Pak. Proyek kan bukan cuma satu itu. Mungkin hanya kebetulan saja mereka beruntung. Kebetulan katamu, bentak Pak Gunawan. Ini bukan kebetulan. Ini penghinaan. Reputasi perusahaan kita jatuh. Arus kas kita bulan depan akan sangat terganggu. Kita baru saja mengambil pinjaman bank untuk membeli alat berat baru, dan cicilannya harus dibayar dari uang muka proyek itu. Pertengkaran itu adalah awal dari keretakan. Rumah yang biasanya penuh dengan obrolan ringan tentang liburan dan pesta sosialita, kini dipenuhi dengan ketegangan. Pak Gunawan menjadi mudah marah dan lebih sering mengurung diri di ruang kerjanya, pusing memikirkan nasib perusahaan. Ibu Ratna, yang dunianya berputar pada status sosial dan kemewahan, mulai merasa cemas. Ia tidak mengerti tentang bisnis, tapi ia mengerti tentang uang. Dan ia tahu, ketika uang mulai menjadi masalah, dunianya akan ikut terancam. Bima menjadi sasaran empuk dari frustrasi kedua orang tuanya. Di kantor, ayahnya terus-menerus menyalahkannya. Ini semua karena generasimu tidak ada yang becus. Kamu itu sarjana, tapi tidak punya ide apa-apa untuk memajukan perusahaan. Coba kamu lihat perusahaan baru itu, isinya pasti anak-anak muda sepertimu. Hardik ayahnya dalam sebuah rapat. Di rumah, ibunya mengeluh tentang kemungkinan mereka harus menunda renovasi villa mereka di puncak. Bima merasa terpojok. Beban perusahaan, tekanan orang tua, dan patah hatinya karena Nindi bercampur aduk menjadi satu, membuatnya hampir gila. Ia merindukan Nindi. Ia merindukan ketenangan yang selalu ia rasakan saat bersama wanita itu. Ia menyesal, sangat menyesal. Setiap malam ia teringat wajah Nindi yang dingin saat mengucapkan sumpah itu. Awalnya ia pikir itu hanya luapan emosi sesaat. Tapi kini, setelah kehilangan proyek terbesar mereka, Bima mulai curiga. Nama perusahaan baru itu terus mengganggunya. Citra Adhikara Digital. Terlalu modern, terlalu strategis. Ini seperti gaya Nindi. Rasa penasarannya yang besar mendorongnya untuk mencari tahu. Melalui seorang temannya yang bekerja di asosiasi kontraktor, Bima meminta informasi tentang pemilik perusahaan misterius itu. Jawaban yang ia terima beberapa hari kemudian bagai sambaran petir yang menyambar langsung ke jantungnya. Pemilik dan CEO dari Citra Adhikara Digital adalah Anindita Putri. Nindinya, lutut Bima terasa lemas. Ia duduk terpaku di kursi kantornya. Semuanya menjadi jelas sekarang. Ini bukan kebetulan. Ini bukan persaingan bisnis biasa. Ini adalah perang. Sumpah Nindi di ruang keluarga rumahnya hari itu bukanlah ancaman kosong. Itu adalah sebuah janji. Didorong oleh kepanikan dan sisa-sisa harapan, Bima memutuskan untuk menemui Nindi. Ia harus menghentikan ini semua. Setelah beberapa kali mencoba menelepon dan pesannya tidak pernah dibalas, Bima nekat mendatangi alamat kantor Citra Adhikara yang ia dapatkan. Ia menunggu di lobi hingga jam pulang kerja. Saat melihat Nindi berjalan keluar, Bima langsung menghampirinya. Nindi tampak sangat berbeda. Dengan setelan kerja berwarna navy yang pas di badan dan rambut yang ditata rapi, ia memancarkan aura kekuasaan dan kepercayaan diri yang tidak pernah Bima lihat sebelumnya. Ia tampak seperti wanita karir yang sesungguhnya. Nindi, panggil Bima dengan suara parau. Nindi berhenti, menatap Bima tanpa ekspresi. Tidak ada keterkejutan, tidak ada kemarahan, hanya tatapan dingin yang kosong. Ada perlu apa? Aku mohon, kita perlu bicara, kata Bima. Nindi melirik jam tangannya. Saya sibuk. Tapi baiklah, 5 menit di kafe seberang. Di kafe yang ramai itu, suasana di meja mereka terasa beku. Bima menatap Nindi dengan pandangan memohon. Wajahnya tampak lelah dan kuyu. Nindi, aku tahu ini semua perbuatanmu. Proyek Graha Asri, aku mohon, hentikan semua ini. Kasihan papa, dia stres berat. Nindi menyesap kopinya dengan tenang sebelum menjawab. Kasihan? Di mana rasa kasihanmu saat ibuku dihina di depan matamu? Aku minta maaf. Nindi, aku benar-benar minta maaf. Aku salah, aku pengecut. Aku seharusnya membela ibumu saat itu, kata Bima. Suaranya bergetar. Aku akan lakukan apa saja untuk menebusnya.
Aku akan minta mama bersujud di kaki ibumu. Tapi tolong, jangan hancurkan bisnis keluarga kami. Itu satu-satunya yang kami punya. Nindi meletakkan cangkirnya. Ia menatap lurus ke mata Bima, dan untuk pertama kalinya Bima melihat betapa dalam jurang yang kini memisahkan mereka. Permintaan maafmu terlambat, Bima. Dan lagi, kamu salah. Kamu datang ke sini bukan karena kamu benar-benar menyesal telah menyakiti hati ibuku. Kamu datang karena keluargamu mulai kehilangan uang. Penyesalanmu itu palsu, semu, sama seperti cinta yang dulu kamu tawarkan. Nindi bangkit dari kursinya. Ia menatap Bima yang terpukul oleh kata-katanya. Dulu kamu diam saat ibuku dihina. Sekarang, nikmati saja diamnya kebangkrutan keluargamu. Dengan kata-kata terakhir yang menusuk itu, Anindita berbalik dan berjalan keluar dari kafe, meninggalkannya Bima yang duduk sendirian. Bima menunduk, menatap cangkir kopi Nindi yang masih setengah penuh. Ia hancur. Bukan hanya karena bisnis keluarganya yang diambang kehancuran, tetapi karena kesadaran bahwa ia telah kehilangan satu-satunya wanita yang pernah tulus mencintainya, dan ia sendiri yang telah membiarkan semua itu terjadi. Kemenangan atas proyek Graha Asri adalah sebuah pukulan telak. Namun Anindita tahu itu belum cukup. Sebuah perusahaan sebesar PT Gunawan Perkasa Konstruksi tidak akan tumbang hanya karena kehilangan satu klien, meskipun klien itu yang terbesar. Mereka terluka, tapi belum mati. Nindi tahu betul, aset terbesar perusahaan tua seperti itu bukanlah modal atau peralatan, melainkan reputasi yang telah dibangun puluhan tahun. Reputasi sebagai kontraktor yang berpengalaman dan terpercaya. Dan untuk menghancurkan musuhnya sampai ke akar, Nindi harus membakar reputasi itu hingga menjadi abu. Serangan keduanya membutuhkan amunisi dari dalam. Ia perlu menemukan borok yang tersembunyi di balik dinding kokoh perusahaan itu. Nindi mengubah taktik. Citra Adhikara Digital, yang kini namanya mulai dikenal, memasang iklan lowongan pekerjaan untuk posisi pengawas lapangan senior. Syaratnya spesifik, pengalaman minimal 15 tahun di bidang konstruksi skala besar. Ini adalah jaring yang ia tebar, berharap bisa menangkap ikan yang tepat. Setelah menyaring puluhan lamaran, satu nama menarik perhatiannya, Budi Santoso. Usianya 50-an, dan riwayat hidupnya menunjukkan ia telah bekerja di PT Gunawan Perkasa selama lebih dari 20 tahun sebelum berhenti 2 bulan yang lalu. Ia adalah target yang sempurna. Nindi menjadwalkan wawancara pribadi dengannya. Pak Budi datang ke kantor Citra Adhikara dengan penampilan yang sedikit lesu. Wajahnya yang tulus dihiasi garis-garis kelelahan, namun matanya masih memancarkan integritas seorang pekerja keras. Nindi tidak memulai wawancara dengan pertanyaan teknis. Ia justru mengajak Pak Budi berbicara tentang nilai-nilai. Di perusahaan kami, Pak Budi, kami percaya pada 3 hal: kualitas tanpa kompromi, transparansi total, dan keselamatan pekerja di atas segalanya. Ujar Nindi, suaranya tenang dan meyakinkan. Saya tahu ini terdengar idealis, tapi inilah yang ingin kami bangun. Itulah mengapa kami mencari orang-orang senior seperti Bapak, yang kami harap masih memegang teguh nilai-nilai ini. Kalimat itu seperti membuka sebuah bendungan di dalam diri Pak Budi. Pria parubaya itu menghela napas panjang. Tatapannya menerawang. Sejujurnya, Bu Anindita, nilai-nilai itulah yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk berhenti dari tempat kerja saya yang lama. Nindi menyimaknya dengan saksama, tidak menyela. Dulu, perusahaan itu juga seperti itu. Pak Gunawan yang saya kenal dulu sangat keras soal kualitas. Tapi 5 tahun terakhir ini, semuanya berubah. Terutama setelah proyek mulai sulit didapat dan tekanan dari bank semakin besar. Pak Budi mulai bercerita. Ia menceritakan bagaimana praktik-praktik culas mulai menjadi hal yang lumrah. Pengurangan volume besi dalam adukan beton untuk menghemat biaya. Penggunaan kabel listrik dengan spesifikasi lebih rendah dari yang tercantum dalam kontrak untuk proyek-proyek perumahan. Bahkan penggantian merek keramik atau cat dengan kualitas di bawahnya pada saat proses penyelesaian akhir. Semua dilakukan secara diam-diam untuk memperbesar margin keuntungan. Saya sudah tidak tahan lagi, Bu. Hati nurani saya terganggu. Puncaknya adalah saat kami mengerjakan proyek renovasi sebuah puskesmas di daerah. Anggarannya dari pemerintah, dan spesifikasinya sudah jelas. Tapi Pak Gunawan sendiri yang memerintahkan untuk mengurangi ketebalan rangka atap baja ringan. Katanya, tidak akan ada yang memeriksa sampai sedetail itu. Saya membantah, saya bilang itu membahayakan keselamatan. Tapi saya malah dimarahi habis-habisan, dibilang tidak tahu cara berbisnis. Cerita Pak Budi, suaranya bergetar menahan amarah yang terpendam. Setelah proyek itu selesai, saya langsung mengajukan pengunduran diri. Jantung Nindi berdebar kencang. Ini dia.
Ini adalah amunisi yang ia butuhkan. Sesuatu yang lebih tajam dari persaingan harga, sesuatu yang menyangkut keselamatan publik. Apakah Bapak punya bukti dari semua ini? Tanya Nindi hati-hati. Pak Budi ragu sejenak, lalu ia mengangguk. Saya selalu menyimpan salinan surat perintah pengiriman barang, Bu. Saya cocokkan dengan spesifikasi kontrak. Jauh sekali bedanya. Saya juga sempat mengambil beberapa foto material di gudang dengan ponsel saya, hanya untuk berjaga-jaga. Nindi mencondongkan tubuhnya. Pak Budi, saya akan menerima Bapak bekerja di sini dengan posisi dan gaji yang lebih baik. Tapi saya punya satu permintaan. Pinjamkan saya semua bukti yang Bapak miliki. Saya tidak akan menggunakan nama Bapak. Saya hanya ingin kebenaran ini terungkap, agar tidak ada lagi perusahaan yang bermain-main dengan nyawa orang lain demi keuntungan. Melihat kesungguhan di mata Nindi, dan didorong oleh kekecewaannya sendiri, Pak Budi setuju. Malam itu, sebuah paket data digital terkirim ke email pribadi Nindi. Isinya adalah bom waktu, puluhan foto material di bawah standar, salinan surat jalan yang tidak sesuai, dan catatan-catatan kecil Pak Budi tentang proyek mana saja yang dicurangi. Selama 2 hari berikutnya, Nindi dan tim kecilnya bekerja dalam kerahasiaan total, menyusun semua bukti itu menjadi sebuah laporan yang rapi dan kronologis. Mereka bahkan menyewa seorang ahli konstruksi independen untuk memberikan analisis tertulis tentang potensi bahaya dari praktik-praktik tersebut. Setelah semuanya siap, Nindi mengirimkan paket anonim itu ke sebuah portal berita investigasi online yang terkenal tajam dan tidak kenal takut. Ia tidak menyertakan identitasnya, hanya sebuah catatan singkat, untuk para pencari kebenaran. Bukti bagaimana sebuah perusahaan besar mengorbankan keselamatan publik demi keuntungan. Silakan validasi. Seminggu kemudian, bom waktu itu meledak. Sebuah artikel muncul di halaman utama portal berita tersebut dengan judul yang sangat provokatif, Skandal Konstruksi, di balik mewahnya proyek PT Gunawan Perkasa, ada dugaan korupsi material yang mengancam nyawa. Artikel itu mengupas tuntas semua bukti yang diberikan Nindi. Foto-foto material murahan disandingkan dengan spesifikasi kontrak yang seharusnya. Kesaksian narasumber anonim, Pak Budi, diceritakan dengan detail yang mengerikan. Bagian yang paling memukul adalah ketika artikel itu menyoroti proyek-proyek fasilitas umum yang pernah mereka kerjakan, menimbulkan pertanyaan besar tentang keamanan gedung sekolah, puskesmas, dan kantor layanan publik yang mereka bangun. Berita itu menyebar seperti api di musim kemarau. Dalam hitungan jam, media-media lain ikut mengutip dan memberitakannya. Tagar skandal Gunawan Perkasa menjadi trending topik di media sosial. Kemarahan publik meledak. Telepon di kantor PT Gunawan Perkasa berdering tanpa henti. Klien-klien lama yang marah meminta klarifikasi. Wartawan mengepung gerbang kantor mereka. Dan yang paling menakutkan, Komite Keselamatan Konstruksi dan pihak kepolisian mengumumkan akan segera memulai investigasi mendalam. Reputasi yang mereka bangun selama puluhan tahun hancur lebur dalam 1 hari. Jika serangan pertama Nindi adalah gempa bumi yang mengguncang fondasi PT Gunawan Perkasa, maka serangan kedua ini adalah tsunami yang menyapu bersih semua yang tersisa. Kehancuran yang terjadi begitu cepat dan total. Kantor mereka yang dulu sibuk kini menjadi pusat kepanikan. Suara mesin penghancur kertas terdengar dari ruang administrasi, sementara beberapa karyawan kunci mulai mengemasi barang-barang mereka, tahu bahwa kapal ini akan segera karam. Pak Gunawan tampak seperti orang yang berbeda. Pria gagah yang selalu tampil rapi dengan setelan mahal itu kini terlihat kuyu. Kantung matanya menghitam, rambutnya acak-acakan, dan sorot matanya kosong. Ia duduk di kursi kebesarannya, dikelilingi oleh para pengacara yang memberinya pilihan-pilihan suram. Ia bukan lagi seorang pengusaha sukses, melainkan seorang terdakwa yang menunggu vonis. Dampak dari skandal itu datang bertubi-tubi. Proyek-proyek yang sedang berjalan langsung dihentikan oleh klien. Mereka menuntut audit independen terhadap semua material yang telah digunakan, mengancam akan menempuh jalur hukum jika ditemukan penyelewengan. Bank yang selama ini menjadi mitra setia mereka, dengan cepat mengirimkan surat peringatan. Dengan alasan risiko reputasi, mereka menuntut pelunasan pinjaman dipercepat. Aset perusahaan terancam disita. Ini adalah paku terakhir di peti mati PT Gunawan Perkasa. Namun, kehancuran finansial bukanlah yang terburuk. Bagi Ibu Ratna, kehancuran status sosial adalah neraka yang sesungguhnya. Dunianya yang penuh gemerlap runtuh di depan matanya. Berita tentang skandal suaminya menjadi gosip terpanas di kalangan sosialita. Ia yang biasanya menjadi pusat perhatian, kini menjadi bahan cemoohan. Puncaknya terjadi saat ia nekat menghadiri acara arisan rutinnya, berharap bisa menunjukkan bahwa ia baik-baik saja. Namun, suasana di ruangan itu terasa berbeda. Teman-teman yang biasanya menyambutnya dengan pelukan hangat kini,
hanya memberinya senyum kaku. Mereka berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, berbisik-bisik sambil melirik ke arahnya. Saat ia mencoba bergabung dalam sebuah obrolan, percakapan itu mendadak berhenti, menyisakan keheningan yang canggung. Seorang wanita, rivalnya yang selalu iri padanya, menghampirinya dengan senyum manis yang beracun. "Aduh, Bu Ratna, saya turut prihatin ya dengan masalah yang menimpa Pak Gunawan. Sabar ya, Bu. Namanya juga hidup, kadang di atas, kadang di bawah," ujarnya dengan nada yang dibuat-buat penuh simpati, namun matanya menari-nari penuh kemenangan. Setiap kata terasa seperti cambukan. Wajah Ibu Ratna memerah karena malu dan marah. Ia tidak sanggup lagi berada di sana. Dengan langkah tergesa, ia meninggalkan acara itu tanpa pamit, diiringi oleh tatapan-tatapan sinis dan bisikan yang menusuk punggungnya. Di dalam mobilnya, ia menangis sejadi-jadinya. Bukan menangisi nasib suaminya, melainkan menangisi dunianya yang telah hancur. Ia kehilangan singgasananya, kehilangan para pemujanya, kehilangan satu-satunya hal yang membuatnya merasa berharga, status. Proses kejatuhan mereka berlangsung cepat. Untuk menutupi biaya pengacara dan membayar sebagian tuntutan klien, mereka terpaksa menjual aset satu persatu. Dimulai dari villa di puncak, lalu apartemen investasi, kemudian koleksi perhiasan dan jam tangan mewah Ibu Ratna. Tapi itu semua tidak cukup. Puncaknya, sebuah papan pengumuman besar bertuliskan, "Rumah ini dijual," terpasang di depan gerbang megah kediaman mereka. Mobil-mobil mewah mereka ditarik oleh perusahaan pembiayaan. Gunung kesombongan itu benar-benar telah runtuh. Beberapa bulan kemudian, keluarga Gunawan telah pindah. Bukan ke rumah yang lebih kecil di kompleks elit, melainkan ke sebuah rumah kontrakan 3 petak di pinggiran kota. Rumah itu pengap, cat dindingnya sudah mengelupas, dan letaknya di sebuah gang yang becek saat hujan. Sangat ironis, kondisi rumah itu jauh lebih buruk daripada rumah kontrakan Nindi dan ibunya dulu. Di sanalah mereka hidup dalam reruntuhan kejayaan mereka. Pak Gunawan lebih banyak diam, menghabiskan hari dengan menatap kosong ke dinding, sesekali mengurus panggilan dari pihak berwajib. Bima, yang kini menjadi pengangguran, mencoba mencari kerja namun selalu gagal karena nama belakangnya yang sudah tercemar. Dan Ibu Ratna, ia menjadi wanita tua yang pemarah dan penuh kepahitan. Ia tidak lagi peduli pada penampilannya. Setiap hari ia hanya mengeluh dan menyalahkan semua orang atas nasib mereka. Menyalahkan suaminya yang ceroboh, menyalahkan teman-temannya yang pengkhianat, dan yang paling utama, menyalahkan Anindita, gadis dekil yang berani menghancurkan hidupnya. Mereka telah sampai di titik terendah. Kehilangan harta, kehilangan kehormatan, dan kehilangan harga diri. Mereka kini menjadi persis seperti apa yang dulu selalu mereka hina. Butik, sari kebaya, kini menjadi permata di jalanan itu. Fasadnya yang elegan dengan papan nama berukiran kayu jati memancarkan aura kemewahan yang bersahaja. Di dalamnya, puluhan kebaya dan gaun pesta hasil rancangan Ibu Sari dipajang dengan indah di atas manekin-manekin, masing-masing seperti sebuah karya seni. Aroma bunga sedap malam yang lembut berpadu dengan wangi kain-kain berkualitas tinggi, menciptakan suasana yang tenang dan berkelas. Ibu Sari, yang kini penampilannya jauh lebih segar dan terawat, sedang dengan sabar membantu seorang pelanggan memilih warna payet untuk kebaya akadnya. Beliau telah menemukan kembali dunianya, gairahnya, dan yang terpenting, harga dirinya. Anindita mengawasi semua itu dari ruang kerjanya yang berdinding kaca di lantai 2. Hatinya terasa hangat. Melihat senyum tulus di wajah ibunya adalah bayaran termahal dari semua perjuangan dan rasa sakit yang telah ia lalui. Perusahaannya, Citra Adhikara Digital, juga sedang berada di puncak kesuksesan. Namun, kemenangan sesungguhnya bagi Nindi adalah pemandangan di bawah sana. Ibunya yang berdaulat di istananya sendiri. Saat itulah bel di pintu butik berbunyi pelan, menandakan ada pengunjung yang masuk. Nindi tidak terlalu memperhatikannya, hingga salah satu stafnya tampak sedikit kebingungan dan naik ke atas untuk menemuinya. "Bu Nindi, di bawah, ada tamu yang ingin bertemu dengan Ibu Sari." Tapi mereka tidak terlihat seperti pelanggan, bisik staf itu. Nindi mengerutkan kening. Ia mengalihkan pandangannya ke monitor CCTV yang menampilkan area pintu masuk. Jantungnya berhenti berdetak selama sepersekian detik. Di sana, berdiri 2 sosok yang begitu ia kenal, namun sekaligus terasa begitu asing. Seorang wanita parubaya dengan rambut yang dibiarkan tergerai seadanya, mengenakan blus pudar dan rok panjang yang kusam. Di sampingnya, seorang pria muda yang bahunya terkulai lesu, wajahnya tirus dan tatapannya kosong. Mereka adalah Ibu Ratna dan Bima. Naluri pertama Nindi adalah turun dan mengusir mereka. Amarah lama yang ia kira sudah padam, kembali bergejolak seperti bara yang tertiup angin. Namun ia menahan diri.
Ia melihat ibunya yang sudah selesai melayani pelanggan, berjalan menghampiri dua tamu tak diundang itu dengan ekspresi terkejut. Nindi memutuskan untuk tetap di atas, mengamati, membiarkan ibunya yang memegang kendali. Di lantai bawah, Ibu Sari menatap kedua tamunya dengan perasaan campur aduk. Tidak ada lagi Ibu Ratna yang angkuh dengan perhiasan gemerlap. Yang ada di hadapannya adalah seorang wanita yang telah dihancurkan oleh kehidupan. Pakaiannya, meskipun bersih, tampak muram. Tas tangan bermerek yang dulu tak pernah lepas dari lengannya kini telah tiada. Bu Ratna? Bima? Sapa Ibu Sari dengan suara yang sedikit bergetar. Bima menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap wajah wanita yang pernah dihina oleh ibunya. Sementara Ibu Ratna, matanya yang sembab menatap sekeliling butik dengan pandangan nanar. Ia melihat semua keindahan dan kesuksesan yang kini dimiliki oleh wanita yang pernah ia sebut penjahit rendahan. Ironi itu terasa begitu menyakitkan. Saya datang untuk minta maaf, ucap Ibu Ratna, suaranya parau dan nyaris tak terdengar. Ibu Sari terdiam sejenak. Semua sudah berlalu, Bu, tidak perlu dibahas lagi. Tidak, potong Ibu Ratna cepat, kepalanya menggeleng panik. Ini harus dibahas. Saya harus mengatakannya. Ia melangkah maju, tubuhnya sedikit terhuyung. Ia menatap Ibu Sari dengan mata yang basah oleh air mata penyesalan yang sesungguhnya. Saya salah, Bu Sari. Saya sudah jahat. Saya sombong, saya angkuh. Saya sudah menghina Ibu dan Anindita dengan kata-kata yang tidak pantas. Ia berhenti sejenak, menarik napas yang terasa berat. Dan sekarang, Tuhan sudah membalas semuanya. Harta saya habis. Rumah saya disita. Suami saya sedang menghadapi tuntutan hukum. Teman-teman saya, mereka semua meninggalkan saya. Racau Ibu Ratna, suaranya pecah. Saya tidak punya apa-apa lagi. Setiap malam saya tidak bisa tidur. Kata-kata hinaan saya pada Ibu terus terngiang di telinga saya. Tiba-tiba, kedua lutut Ibu Ratna lemas. Dengan sebuah isak tangis yang meledak, ia menjatuhkan dirinya, bersujud di lantai marmer butik yang dingin, memegangi kaki Ibu Sari. Maafkan saya, Bu Sari, tolong maafkan saya. Saya tahu saya tidak pantas dimaafkan, tapi saya mohon, saya sudah tidak kuat lagi menanggung beban ini. Ibu Sari tersentak kaget. Ia refleks mencoba menarik kakinya, namun Ibu Ratna memegangnya dengan erat. Pelanggan yang tersisa di butik dan para staf menatap pemandangan itu dengan kaget. Bima hanya bisa memalingkan wajahnya, air matanya mengalir deras. Malu melihat ibunya yang dulu begitu perkasa kini begitu hina. Melihat itu, hati Ibu Sari luluh. Rasa sakit hatinya telah lama hilang, berganti dengan rasa iba. Dengan lembut, ia membungkuk dan berusaha menarik bahu Ibu Ratna agar berdiri. Berdirilah, Bu. Jangan seperti ini. Malu dilihat orang. Saya sudah memaafkan Ibu. Ibu Ratna mengangkat wajahnya yang basah kuyup. Benarkah? Ibu Sari mengangguk pelan. Benar. Saya sudah memaafkan Ibu sejak hari itu juga. Saya tidak pernah menyimpan dendam. Berdirilah, Bu. Mari kita bicara baik-baik. Saat itulah Nindi turun dari tangga. Langkahnya pelan, setiap tapak sepatunya seolah memberi jeda pada drama yang sedang berlangsung. Wajahnya tetap tenang, namun matanya menatap tajam pada Ibu Ratna dan Bima. Melihat Nindi, Bima akhirnya memberanikan diri. Nindi, katanya lirih. Aku juga minta maaf. Maaf atas semua kesalahanku. Maaf karena aku tidak pernah bisa menjadi pria yang baik untukmu, dan tidak pernah bisa membela ibumu. Nindi berhenti beberapa langkah dari mereka. Ia menatap Ibu Ratna yang kini sudah berdiri dibantu oleh ibunya. Ia menatap Bima yang tampak seperti bayangan dari pria yang pernah ia cintai. Perasaan puas yang ia bayangkan akan ia rasakan saat melihat mereka hancur, ternyata tidak pernah datang. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Dendamnya telah memakan mereka hingga tak bersisa, dan kini yang terlihat hanyalah dua manusia yang menyedihkan. Maaf dari ibu saya adalah sebuah anugerah yang tidak akan pernah pantas kalian dapatkan, kata Nindi dengan suara dingin yang membelah keheningan. Kalian datang memintanya sekarang, setelah kalian tidak punya apa-apa lagi. Ia berjalan mendekat, tatapannya terkunci pada Ibu Ratna. Dulu Anda menampar kehormatan ibu saya dengan kata-kata. Saya membalasnya dengan menghancurkan semua yang Anda banggakan. Sekarang kita impas. Nindi kemudian beralih ke ibunya, suaranya melembut. Bu, Nindi mohon ibu jangan mengotori hati ibu dengan berurusan lagi dengan mereka. Ia kembali menatap Ibu Ratna dan Bima. Dendam saya sudah selesai. Misi saya sudah tuntas. Sekarang, pergilah.
Pergi dari sini dan jangan pernah lagi menunjukkan wajah kalian di hadapan kami. Jalani sisa hidup kalian dengan penyesalan itu. Itu hukuman yang lebih abadi. Setelah mengucapkan kalimat terakhirnya, Nindi membalikkan badan dan berjalan kembali ke ruang kerjanya tanpa menoleh lagi. Ibu Ratna dan Bima berdiri mematung. Kata-kata Nindi adalah vonis final bagi mereka. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Dengan langkah gontai dan kepala tertunduk dalam, mereka berbalik dan berjalan keluar dari butik, meninggalkan dunia yang pernah begitu ingin mereka kuasai. Ibu Sari menatap punggung mereka yang menjauh dengan helaan napas panjang, lalu memandang ke arah tangga tempat putrinya menghilang. Badai itu akhirnya benar-benar telah berlalu. 1,5 tahun kemudian, udara musim gugur di Paris terasa sejuk menerpa wajah Anindita. Dari balkon kamar hotelnya, ia bisa melihat menara Eiffel yang berdiri megah, bermandikan cahaya keemasan dari lampu-lampu kota. Di sampingnya, Ibu Sari merapatkan shawl wol di lehernya, matanya berbinar-binar menatap pemandangan yang selama ini hanya bisa ia lihat di televisi atau kartu pos. Ini adalah perjalanan pertama mereka ke luar negeri, sebuah mimpi yang terkubur puluhan tahun, dan kini digali kembali oleh Nindi. Kehidupan telah berubah begitu drastis. Butik Sari Kebaya kini telah membuka cabang keduanya di sebuah mall kelas atas. Ibu Sari bukan lagi sekadar penjahit, ia telah menjadi seorang desainer yang dihormati, karyanya dicari oleh banyak kalangan. Ia memiliki tim yang solid, yang membuatnya bisa lebih menikmati hidup sambil tetap menyalurkan kreativitasnya. Perusahaan Nindi, Citra Adhikara Digital, juga terus berkembang pesat, menjadi salah satu pemain utama di industri properti digital. Namun, Nindi sendiri telah banyak berubah. Ia tidak lagi bekerja gila-gilaan. Ia telah belajar mendelegasikan tugas dan mempercayai timnya. Waktunya kini lebih banyak ia habiskan untuk hal yang paling berharga, menemani ibunya. Malam itu, setelah makan malam romantis di sebuah restoran di tepi sungai Seine, mereka kembali ke hotel. Ibu Sari duduk di tepi ranjang, menatap Nindi yang sedang berdiri di balkon dengan senyum haru. "Terima kasih, Enduk," ucapnya lembut. "Kamu sudah memberikan ibu lebih dari yang pernah ibu impikan seumur hidup ibu." Nindi berbalik dan menghampiri ibunya, duduk di sampingnya. Ia menggenggam tangan ibunya yang kini terasa lebih halus. Semua ini tidak akan ada artinya tanpa senyum ibu. Kebahagiaan Nindi itu sederhana, Bu. Cukup melihat ibu bahagia. Hening sejenak. Nindi menatap keluar jendela, pikirannya melayang ke masa lalu. Sesekali ia masih teringat keluarga Gunawan. Dari berita yang ia baca sekilas beberapa bulan lalu, Pak Gunawan dijatuhi hukuman penjara karena kasus penipuan konstruksinya. Nasib Ibu Ratna dan Bima tidak pernah ia ketahui lagi, dan ia pun tidak tertarik untuk mencari tahu. Nama-nama itu kini terasa begitu jauh, seperti bagian dari kehidupan orang lain. Ia akhirnya menyadari sesuatu. Dulu, ia berpikir bahwa puncak kemenangannya adalah saat melihat mereka hancur. Saat melihat Ibu Ratna bersujud, atau saat membaca berita kebangkrutan mereka. Tapi ia salah. Perasaan yang ia rasakan saat itu bukanlah kebahagiaan, melainkan kelegaan yang hampa. Sebuah penutupan, tapi bukan sebuah kemenangan. Kemenangan yang sesungguhnya adalah momen-momen seperti ini. Saat melihat mata ibunya berbinar, karena takjub melihat salju pertama. Saat mendengar tawarnya ibunya ketika mencoba mengucapkan kata-kata dalam bahasa Prancis. Saat bisa membelikan ibunya gaun hangat termahal, tanpa perlu melihat label harganya. Kebahagiaan sejati bukanlah tentang melihat musuhnya menderita, melainkan tentang membangun surga untuk orang yang paling ia cintai di atas puing-puing neraka masa lalu. Balas dendamnya adalah sebuah proses yang harus ia lalui. Sebuah badai yang harus ia ciptakan untuk membersihkan langit yang kelabu. Namun, hidup tidak berhenti setelah badai reda. Justru setelah badai itulah fajar yang baru terbit, dengan warna yang jauh lebih indah dan udara yang jauh lebih segar. Ia telah berjuang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk melindungi. Ia telah berperang bukan untuk membenci, melainkan untuk membuktikan betapa besar cintanya pada sang ibu. Mahkota kehormatan ibunya kini terpasang kembali, lebih berkilau dari sebelumnya. Nindi tidak pernah menyesali apapun yang pernah Nindi lakukan, bisik Nindi pada ibunya. Semua itu Nindi lakukan untuk ibu. Ibu Sari tersenyum, mengelus pipi putrinya. Ibu tahu, Enduk. Tapi sekarang, berjanjilah pada ibu. Jangan lagi simpan kemarahan di hatimu. Hiduplah dengan ringan dan bahagia. Itu sudah lebih dari cukup untuk ibu. Nindi mengangguk, memeluk ibunya dengan erat. Di sebuah kamar hotel di kota Paris yang jauh dari tanah air, dua hati yang pernah terluka itu akhirnya menemukan kedamaian yang utuh. Dendam telah usai. Sumpah telah lunas terbayar.
Yang tersisa kini hanyalah lembaran putih yang siap mereka isi dengan kisah-kisah kebahagiaan baru, di bawah fajar yang baru, hanya untuk mereka berdua. 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 Untuk mereka berdua.